Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya ingin membahas pengalaman hidup yang pernah saya lalui, yang pernah saya alami. Saya ingin membahas ini agar bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Kenapa di dalam agama Islam kita diperintahkan ikhlas dalam beramal? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ikhlas ketika kita berbuat amal? Karena ditakutkan ketika kita pernah membantu antara sesama, kita pernah menolong orang, kemudian kita berharap untuk dibantu, ataukah berharap untuk dibantu kembali, ataukah mengharap sesuatu imbalan, maka terkadang kita akan kecewa. Karena tidak semua orang yang pernah kita bantu akan mampu membantu kita di kala kita susah. Itu perlu kita ketahui. Dan saya akan membahas di sini berbagi macam pengalaman yang pernah saya lewati. Saya adalah orang terlahir dari kalangan orang miskin, dan saya selalu dihina sekeluarga, selalu direndahkan seakan tidak mempunyai harga diri sekeluarga, seakan saya sekeluarga tidak mempunyai harga diri karena kami adalah orang miskin. Lain daripada orang miskin, saya juga orang minim lah daripada pendidikan, karena saya bodoh. Dan saya pernah divonis akan bodoh selamanya sampai saya mati. Sudahlah miskin, sudahlah bodoh, sudahlah dihina dan direndahkan oleh orang-orang di sekeliling saya, namun bukan menjadi daripada sesuatu putus asa, tetapi itu yang akan membuat saya semakin giat untuk berusaha dan berjuang, sehingga saya bisa mencapai sesuatu. Apa sih yang diinginkan oleh orang-orang yang selalu merendahkan saya. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya sempat yaitu menggenggam yang namanya materi, walaupun sedikit, baru jutaan. Dan itu akan menjadi pengalaman hidup bagi saya, bahwa ketika kita memiliki daripada materi, maka jangankan keluarga, orang lain pun mengakui kita sebagai keluarganya. Karena pada saat itu bukan saya ingin dipuji, tetapi kenyataan. Pada saat itu ketika saya menggenggamnya namanya materi ataupun menggenggamnya namanya uang, baru jutaan, belum puluhan juta. Begitu banyaknya daripada orang yang sanjung puji kita karena kita bisa berbagi, karena kita memiliki. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala menguji, yaitu menguji saya kembali seperti orang biasa, tidak memiliki lagi materi yang seperti yang telah berlalu, maka sedikit demi sedikit orang-orang berpaling kepada kita. Berpaling sedikit demi sedikit, orang-orang berpaling kepada kita karena tidak memiliki lagi yaitu materi yang lebih. Namun apa yang bisa kita petik di sini sebagai pelajaran? Jangan kita, karena kita diuji dengan hal seperti ini sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang tak pantas atau yang tidak wajar. Kenapa Allah memberikan saya seperti ini? Tidak boleh. Karena Allah ingin menguji kita, apakah kita betul-betul ikhlas dalam berbuat amal. Seperti itu. Walaupun keikhlasan saya yang saya miliki hanyalah Allah yang tahu. Karena keikhlasan itu ketika diucapkan saya ikhlas,
bisa jadi orang tidak ikhlas. Namun ini saya ucapkan atau saya sampaikan, semoga bisa dijadikan pelajaran ketika kita berbuat baik. Berbuat baiklah dengan penuh mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui, tidak semua orang yang pernah kita bantu akan mampu membantu kita nanti dikala kita susah. Kemudian ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, maka insya Allah yakinilah akan ada kebaikan dan kesenangan yang akan kita peroleh nanti. Karena kesusahan dan kebahagiaan akan silih berganti. Perlu kita ketahui saudaraku, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Karena saya diuji dengan ekonomi, maka banyak orang-orang yang berpaling dengan saya, tapi saya biasa-biasa saja, santai dalam menjalani yang namanya proses kehidupan. Karena tidak ada manusia di dunia ini tanpa menerima yang namanya ujian. Ujian akan silih berganti untuk diberikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi saya sampaikan kepada saudaraku, ketika berbuat amal, marilah kita bersama-sama belajar untuk ikhlas. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, saudaraku, perlu diketahui oleh saudaraku ataupun keluargaku yang terdekat, siapapun yang nonton video ini, saya mempunyai prinsip dalam hidupku. Karena saya selalu direndahkan, selalu dihina, selalu dianggap orang yang tidak mempunyai harga diri, selalu diejek-ejek. Dan sampai sekarang masih ada orang yang melakukan hal itu kepada saya. Namun itu sesuatu keberuntungan bagi saya, karena itu saya jadikan sebagai guru atau pelajaran di dalam hidupku. Ketika ada orang merendahkan saya jadikan motivasi untuk lebih memperbaiki diri. Saya mempunyai prinsip, ketika ada orang yang selalu merendahkan saya, menghina saya sudah melakukan kebaikan kepada dia, saya balas dengan kebaikan, tapi dia terus menerus membuat saya diperlakukan saya seperti orang tidak mempunyai harga diri, maka saya akan melakukan dengan langkah yaitu diam. Saya akan berbicara ketika saya ditemani berbicara, karena diam lebih baik daripada terlalu banyak bicara namun tidak ada manfaatnya. Kemudian saya diketahui bahwa saya orangnya ramah, mudah daripada akrab dengan orang. Tetapi ketika ada orang yang sudah berlebihan menganggap kita itu tidak mempunyai daripada harga diri, saya tuh lebih memilih diam daripada semakin diinjak-injak. Sedangkan kita ini sebagai manusia masing-masing mempunyai daripada harga diri. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan saudaraku, mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pelajaran hidup, sehingga bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih giat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.